أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, surat At-Takatsur, tazkirah luar biasa bagi kita. Dia bicara tentang ambisi kehidupan yang melupakan risiko perjalanan akhirat. Alhaakumut takatsur. Telah hancur kalian, kata Allah, dengan nafsu takatsur, dengan sibuk mengejar kemewahan duniawi, kemegahan duniawi, takatsur dalam perkara duniawi, orientasi hidup hanya dunia, kesenangan, melepas selera, mengenyangkan perut, dan bermewah-mewah. Dan hal itu, kata Allah, alhaakum, telah menghancurkan kalian. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini ayat bicara, surat ini bicara tentang fenomena orang-orang yang orientasi hidupnya untuk kesuksesan dunia saja. Sebagaimana ada kelompok yang disindir dalam surat Al-Baqarah. Di antara manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia minta kepada Allah kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Orang banyak hanya berpikir untuk dunia, dunia, dunia. Lupa tentang kematian. Mengejar harta dalam perdagangan, tipu daya tanpa hiraukan halal haram untuk kemegahan dunia. Mengejar jabatan, sikut-sikut dan kezoliman terhadap teman, tipu daya dan segala macam, tujuan takatsur. Pertarungan-pertarungan hari ini kebanyakan untuk tujuan takatsur. Kalau ini yang dikejar dalam dunia, maka satu surat mengingatkan kita, alhaakumut takatsur. Kalian telah dihancurkan oleh ambisi kemegahan dunia. Hatta zurtumul maqabir. Kalian akan lakukan terus bertarung, bersaing, berkompetisi, saling sikut, saling zalim. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian terhenti di kuburan. Setiap pagi manusia bertarung di jalan, saling potong, saling kejar, mondar-mandir setiap pagi, pulang petang. Lalai sholat, lalai ibadah. Bapak kemana? Saya mondar-mandir dari Lubuk Pasung ke Padang. Sudah berapa tahun? Sudah sekian tahun. Apa yang Bapak cari? Apa yang Bapak dapat? Nanti dapatnya maqabir. Ujung dari pertarungan kita maqabir. Mari kita merenung sidang jemaah. Sudah banyak yang meninggalkan kemegahan dunia. Pergilah ke Mesir, tempat kami berkuliah. Di situ ada istana Firaun yang megah.
prestasi duniawi Firaun. Tapi Firaun dihinakan. Pergilah Anda ke tempat Qarun dibenamkan hartanya. Itulah akhir dari pekejaran dunia. Pergi Anda ke laut mati. Semua itu bekas-bekas pertarungan dunia. Alhaakum, itu telah menghancurkanmu. Hatta zurtumul maqabir, semua akan mati. Semua akan berakhir. Mimpi menjadi mimpi terhenti. Pertarungan menyisakan pengadilan Allah. Hatta zurtumul maqabir. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup pasti mati. Malas kita kalau cerita kekuasaan setingkat daerah. Negara dikuasa dipimpin oleh Firaun dengan ribuan tentara dengan mudah ditenggelamkan di Laut Merah. Maqabir. Semua akan mati. Tua muda, pengusaha, miskin kaya, pejabat, rakyat, semua mati. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini disambungkan dengan riwayat hadis. Nanti setelah ditiup sangkakala, mati semua orang. Tinggal 4 malaikat. Israfil, Mikail, Jibril dan malaikat maut. Dipanggil malaikat maut oleh Allah. Hai malaikat maut, ya Allah. Siapa yang tersisa? 4 orang. Siapa? Israfil, Mikail, Jibril dan saya hamba yang baik. Kata Allah, sekarang kau cabut nyawa Israfil, si peniup sangkakala. Datang. Israfil bertanya, berapa orang yang tersisa? Kita berempat. Terus ada apa? Allah perintahkan saya mencabut nyawamu. Dicabut nyawa Israfil, menjerit dengan suara yang tinggi. Kemudian tinggal 3 orang. Malaikat maut kata Allah, berapa yang tinggal? 3. Siapa? Mikail, Jibril, saya. Cabut nyawa Mikail. Berangkat. Ada apa kata Mikail? Saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu. Berapa orang tertinggal? Kita bertiga. Dicabut nyawa Mikail. Menjerit kesakitan. Tinggal berdua. Jibril dan malaikat maut. Hai malaikat maut, siapa yang tersisa? Berdua ya Allah. Jibril dan saya hamba yang lemah. Cabut nyawa Jibril. Kata Jibril, siapa yang tersisa? Kita berdua. Terus, siapa yang akan berangkat? Tidak mungkin saya lebih dulu pada kamu. Saya cabut nyawamu, suruh Allah. Dicabut nyawa Jibril. Menjerit. Kemudian tinggal malaikat maut. Ya Allah, tinggal aku. Allah berkata, ya Jibril, ya malaikat maut, sudah kutetapkan dalam ketetapanku, kullu man 'alaiha fan, seluruh yang bernyawa mesti mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tertinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya. Tidak mungkin saya yang berangkat, engkau yang tinggal. Maka saya akan, wahai malaikat maut, giliran mau dicabut nyawa, supaya kau tahu berapa sakit nyawa orang yang kau cabut. Maka dicabut nyawa malaikat maut. Tinggal Allah. Berteriak Allah, limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kekuasaan hari ini?
Ternyata tidak ada yang jawab. Presiden, mantan presiden sedunia tak jawab. Mantan gubernur tak jawab. Mantan bupati nak sanggup jawab. Tidak ada yang bisa jawab karena mereka tidak punya kekuasaan. Mereka selama itu hanya titipan. Maka ketika berkuasa mesti merasa bertuhan, jangan merasa jadi Tuhan seperti Firaun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tak ada yang jawab limanil mulkul yaum. Kemudian Allah jawab sendiri, al mulku lillahi wahdah. Kekuasaan hanya milik Allah. Anda hanya pemimpin, bukan penguasa. Karena kekuasaan milik Allah. Yang ada di dunia ini hanya pemimpin penuntun. Jangan sampai salah tuntun. Jika Anda salah tuntun, maka semua rakyat akan menggugat berkata, Ya Rabbana, qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami telah mematuhi pemimpin pembesar kami, disesatkannya kami, maka mereka telah membuat kami sesat yang jauh. Disesatkannya jalan kami. Kemudian rakyat meminta, atihim di'afaina minal azab. Azab mereka 2 kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira. Kutuk dia dengan kutukan yang luar biasa. Jangan sampai terjadi. Jadikan semuanya ibadah. Jadikan semua amanah bagi orang yang bertuhan. Sidang jemaah, maka semua kita terhenti pada kuburan. Kuburan dahsyat. Hatta zurtumul maqabir, kuburan dahsyat. Satu-satunya anak laki Nabi Muhammad namanya Ibrahim. Meninggal sang anak tercinta. Maka kemudian dimandikan oleh Nabi. Dikafani, disolatkan dengan penuh cinta. Menetes air mata Nabi. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya hati sedang bersedih. Dan air mata mesti menetes. Maka ketika itu Nabi yang langsung turun ke kuburan, meletakkan jasad Ibrahim anak tercintanya. Anak satu-satunya anak laki-laki dari Maryam Kipti. Diletakkan di liang lahat, kemudian Nabi berkata, Ya bani Ibrahim, wahai anakku Ibrahim, Iza sa'alakal munkar wa nakir, jika malaikat munkar wa nakir bertanya kepadamu, merabbuk, jawab Allah. Jawab dia Allah. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Jawab dia Abi, bapakku. Nabi menyampaikan ini dengan air mata pada jasad Ibrahim. Wa man nabiyyuk? Jawab Abi. Wa ma dinuk? Apa dinmu nak? Al-Islam. Maka sidang jemaah, faman, siapa saja yang sukses dikubur, selamat berikutnya. Siapa yang tidak sukses, menderita seterusnya. Persiapkan diri Anda. Hari ini, jangan sibuk membangun dunia. Lupa membangun akhirat. Ketika suatu hari Bahlul di kuburan, Harun ar-Rasyid beriringan dengan pengawalnya, seorang khalifah besar. Bahlul berkata, Abu Wahab berkata, Ya Harun, Ya Harun, Ya Maftun. Hai Harun, wahai Harun, wahai engkau yang sedang diuji fitnah,
Mata takil. Kapan engkau akan berpikir waras dan cerdas? Padahal Bahlul terkenal kurang waras. Ulama, mantan ulama yang dianggap sudah tidak waras. Berhenti Harun. Ada apa wahai Bahlul? Saya yang waras atau engkau? Kata Bahlul, saya yang waras, kau tidak waras. Bahlul biasa menasihati Harun karena dia anak pamannya. Bahlul mantan ulama dunia yang terkenal. Sampai hari ini kuburnya ada di Baghdad. Ya Harun, saya yang waras, engkau tidak waras. Kalau kau waras, kata Harun, kenapa kau selalu duduk di kuburan? Kata Bahlul, itu bukti aku waras. Engkau setiap hari berjalan ke istanamu, ke kantormu, meninggalkan, melupakan kuburanmu. Padahal kuburan yang akan kau tuju setelah ini, tempatmu setelah ini, sedangkan istanamu yang akan kau tinggalkan. Engkau sibuk mengurus yang akan kau tinggalkan dan lupa mengurus yang akan kau tempati. Maka aku setiap hari ke kuburan, meninggalkan rumahku, karena rumahku akan kutinggalkan selamanya. Kuburan aku tempati dalam waktu yang ditentukan Allah. Mana yang waras, aku apa kamu? Maka ketika itu Harun menangis. Kata Harun, tambah nasihatmu padaku wahai Bahlul. Kata Bahlul, ya Harun, alaika bil Quran, kau wajib pelajari Quran. Fihi mau'izah wa khabar. Di dalamnya ada pelajaran. Di situ diceritakan pemerintahan yang adil Daud dan Sulaiman, pemerintahan yang dimusuhi Allah Firaun dan Namrud. Ya Harun. Kata Harun, baik, mintalah padaku apa yang bisa kuberikan padamu. Saya ada 3 permintaan wahai Harun. Apa itu? Sebutlah. Pertama, tambah umurku. Kata Harun, la astati', saya tidak sanggup tambah umurku. Saya tidak bisa. Terus yang kedua apa? Yang kedua, cegat malaikat maut mencabut nyawaku. Aku juga nggak bisa. Terus apa yang ketiga? Yang ketiga, tutupkan pintu neraka untukku, bukakan pintu surgaku. Kata Harun, ini nggak ada dalam kekuasaanku. Dijawab oleh Bahlul, izan anta laisa bil malik bal anta mamluk. Kalau begitu engkau tidak sanggup dengan 3 perkara itu. Tidak bisa beri saya 3 perkara itu. Engkau bukan seorang penguasa. Engkau hanya budak yang diperintahkan Allah mengurus umat. Engkau seorang budak. Engkau seorang hamba pada Allah. Bukan penguasa. Sidang jemaah. Hatta zurtumul maqabir. Kalla. Jangan lakukan itu. Jangan sibuk takatsur. Saufa ta'lamun, kau pasti akan tahu akibatnya. Summa kalla saufa ta'lamun, sekali lagi diingatkan kata Allah, maka jangan kau sibuk takatsur karena kau akan tahu resikonya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jangan lakukan itu. Kalau engkau sudah melihat dengan ilmu yang yakin, kau pelajari tentang agama, kau pelajari tentang hidup, kau pelajari tentang akhirat, tentang azab kubur, tentang neraka dengan ilmu yakin. Lataraunal jahim, maka kau bisa melihat dahsyatnya neraka jahim. Cari ilmunya sebelum wafat tentang dahsyatnya neraka jahim. Setelah ilmu yakin, lataraunal jahim, summa lataraunnaha ainal yakin. Semasa di dunia ilmu yakin,
Setelah di akhirat, ainul yakin. Selama masa di dunia, lihat dengan ilmu, kacamata iman. Nanti setelah di akhirat, pandangan yang nyata dengan mata terbelah. Dimulai dengan ilmu yakin, maka nanti terbukti dengan ainul yakin. Summa latus'alunna yauma izin 'anil na'im. Kemudian semua yang pernah kau terima dari Allah, jabatan, pangkat, rezeki, perdagangan, aset-aset, semua yang kau terima itu di asetmu, latus'alunna, diminta laporan dan pertanggungjawaban. Semua hartamu akan diperiksa. Semua kebijakanmu diadili kembali. Pengadilan di dunia akan diadili ulang. Bisa saja si pendakwa akan jadi terdakwa. Bisa saja orang yang mulia di pengadilan akan jadi hina. Pengadilan Allah penutup. Maka nanti dipanggil seorang hamba Allah, umat Muhammad, fayunsaru alaya tis'atun wa tis'ina sijillah, dibentangkan buku catatan amal 99 lembar catatan dosa. Besar bukunya sejauh mata memandang. Maka ketika itu ditanya hamba ini, adakah az-zalamaka katibatil hafizin? Apakah si pencatat amalmu menzalimi engkau? Ada catatan yang kau tolak yang telah mengkriminalisasi engkau? Tidak ya Allah, semua dosaku. Maka kemudian ketika itu ihdir wazna, malaikat bawa timbangan ke sini. Ditaruh buku catatan besar itu, dosa semua. Maka ditaruh terbenam timbangan itu. Beratnya dosa. Menggigil umat Muhammad ini. Kemudian dikatakan, jangan khawatir. Hari ini tidak ada kezoliman. Saya masih menyimpan suatu kebaikan untukmu. Dikeluarkan sebuah kartu kecil. Fayuktabu fiha, ditulis dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu dua kalimat syahadat, tauhid kita, yang tadi kita bicara tentang syirik. Maka dalam khutbah ini pesan kita, bangunlah tauhid. Diambil kartu tauhid itu, diletakkan di daun timbangan kedua, maka buku besar itu langsung terangkat. Lebih berat dua kalimat syahadat, tauhid yang sukses, maka selamatlah hamba itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Nanti semua nikmat yang kau terima akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah di hadapan Umar bin Khattab yang akan meminum segelas air. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah segelas air ini saya akan diadili, akan digugat oleh segelas air ini? Dijawab oleh Nabi, bala, mengangguk Nabi. Maka ketika itu menggigil Umar, segelas air pun akan jadi persidangan. Menetes air mata Umar tercampur dengan air di gelas, diminum dengan terpaksa oleh Umar bin Khattab.